Oh iya, salam kenal juga Ya. sama Selamat teman-teman di semua. Naskah Klub Kutu Buku bersama para kutu buku lainnya. Biasanya kita mengadakannya di Rabu malam. Kali ini Selasa, jadi makanya mungkin agak sedikit berkurang yang bisa hadir. Klub Ya, buku ini, kutu buku ini didirikan atau dibentuk pada saat pandemi tahun 2020 oleh pencetusnya Mbak Lili dan Mbak Ingrid. oke. Karena memang waktu itu pandemi adalah waktu yang tepat kayaknya karena kita punya banyak waktu untuk membaca buku dan mengisi waktu-waktu yang tersisa, banyak tersisa malah gitu dengan buku-buku literatur Indonesia. Nah, kebetulan Mbak Lili dan Mbak Ingrid ini besar di luar Indonesia atau di luar negeri. Jadi mereka merasa bahwa exposure terhadap literatur Indonesia mungkin minim. Dengan adanya waktu yang banyak itu, merangkul beberapa teman-teman yang juga lama tinggal di luar untuk mengupas dan mengulas, membaca buku-buku terbaik di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang membernya terus, anggotanya terus bertambah dan buku-buku yang kita sudah baca sangat banyak. Dan alhamdulillah juga setiap kali pertemuan kita berhasil membawa penulisnya langsung. Jadi semua bisa berdiskusi secara terbuka dan mengulas buku-buku yang telah kami baca. Mas Doni, sekali lagi selamat datang. Kita semua udah baca bukunya. Tadi sebelum Mas Doni masuk, kita merasa bahwa ini banyak mengenang masa-masa kuliah atau kita muda dulu, karena kebanyakan yang di sini umurnya di atas 40. Seangkatan. Di atas 40, padahal di atas 50. Jebakan umur. Jebakan Diedit umur. sebenarnya 50 ke atas, tapi oke, deketin dikit ke Doni. 40-an. Kita merasa juga kayaknya gaya bahasanya di sini anak Jakarta Selatan banget. Coba mungkin dikoreksi. Kok tahu sih? Iya, karena mungkin saya sih memang besar di Jakarta Selatan ya, berasa banget lah gitu, kental. Dan memang kita ketika di awal-awal tuh ketika membaca memulai buku ini ngerasa seperti aduh ini inget zamannya kuliah dulu ya, di mana percakapan tuh bisa ngalur ngidul gitu kan, mulai dari bakso, Indomie, roti bakar wiwit lah gitu, tipikal lah, jalan bumi, majestic segala macam gitu ya. Nah itu jadi mengenang masa itu gitu. Nah tanpa berpanjang saya buka pertemuan malam ini. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja karena memang tidak ada listnya. Jadi malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan mengulas tuntas dengan Mas Doni yang sudah membuat dan menulis buku ini 5 cm, diluncurkan tahun 2005 dan berhasil ke layar lebar 2012. Silakan. Ada Mbak Nila tuh mau bicara itu, Nil, angkat tangan silahkan aja. Oke, selamat malam Mas Doni. Terus terang saya sudah nonton filmnya karena diajak anak-anak saya saat itu. Jadi bisa ngebayang umur saya berapa ya. Soalnya anak-anak saya yang benar-benar menyuruh saya untuk nonton ini filmnya seru mah ya, serunya untuk anak-anak zaman itu ya tentu ya. Saya ikut nonton dan terus terang saya nonton filmnya tuh seneng gitu karena kayak ngingetin saya waktu masih mahasiswa. Dan jadi justru film, tapi saya belum baca bukunya Mas Doni. Saya baru baca hari ini 3 jam, kayaknya maraton 3,5 jam. Jadi saya ngerasa kayak nonton film lagi. Pertanyaan saya, ini cerita nyata ya Mas ya? Jadi temennya ada semua betulan gitu, atau satu rekayasa? Terima kasih Mas, sebenarnya penasaran soalnya kayaknya sangat hidup ya, kayaknya itu terjadi di zaman saya juga. Biasanya saya sering cinta bertepuk sebelah tangan, saya naksir siapa nggak kesampaian, yang ini tuh kan kita ngalamin ya waktu mahasiswa, terus kita pergi kalau nggak KKN atau pergi camping atau apa, kok kayaknya hidup banget suasananya tuh kayak
zaman saya mahasiswa juga gitu ya, walaupun mungkin agak sedikit beda umur gitu, tapi rada-rada mirip gitu. Tapi yang saya ingin tahu ini sebetulnya kisah nyata yang dialami Mas Doni dan teman-temannya atau suatu fiksi betul. Silakan Mas. Waduh, dia dengar pertanyaannya nggak ya? Dengar sepotong-sepotong. Oh, oke. Tapi kayaknya pertanyaannya apakah bukunya kenapa bisa begitu hidup? Apakah real gitu ya? Kesimpulannya Iya, itu bukan pertanyaannya. jadi itu Ya. cerita Ya, nyatanya Mas Doni dan teman-temannya mungkin, Mhm. atau itu suatu rekaan atau suatu fiksi betul-betul. Kalau saya bilang itu 50% nyata, 50% fiksi. Itu. Jadi kalau dibilang bisa sangat dekat, suara saya kedengeran kan ya? Dengar jelas. Jelas. Bisa sangat dekat karena memang ya itu tongkrongannya kita gilanya seperti itu. Ya mungkin juga teman-teman di sini mungkin ngerasain kayak anak Jakarta tuh ya memang bisa segila itu sih untuk bisa. Halo? Ya, silakan Mas. Kedengaran Mas, kedengaran kok. Jadi kalau ditanya masih kedengeran ya? Masih lanjut. Halo? Kedengaran. Jadi kalau ditanya ya berarti 50% fiksi, 50% nyata. Tapi kalau perjalanan ke Mahamerunya itu kisah nyata saya sama teman-teman. Jadi kita 17-an coba kalau di setiap puncak Gunung Indonesia setiap tanggal 17 Agustus itu ada upacara bendera. Nah, akhirnya kayak saya punya cerita nih, saya blend sama cerita saya dan teman-teman. Sebenarnya itu kan kalau dibaca 5 cm itu kan terbit 2005 ya. Berarti sekitar 18 tahun yang lalu. Itu sebenarnya agak innocent kan bukunya kalau dibaca. Bener-bener kayak orang nulis diary atau ngeblog gitu. Dan saya sendiri nggak nyangka bisa diterima. Sekarang sebenarnya saya mau ngangkat, ini gimana kalau tongkrongan saya ini bisa memorable gitu. Nggak taunya saya sama mereka pergi ke Mahameru untuk upacara bendera. Jadi ya saya dari dulu pengen punya buku, jadi saya coba tuliskan gitu. Sebenarnya sangat berantakan sih isinya kalau udah baca. Seperti orang curhat. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi ada nyata-nyata. Jadi karakter itu di blend teman-teman saya ada yang ini dari sini seperti itu. Tapi persahabatannya itu real. Ada 5 sahabat berenam itu memang format yang beneran. Ada sampai sekarang masih ada di grup WA berdelapan lah. Berdelapan. Tapi udah nggak segila itu, udah pada jadi bapak-bapak sama ibu-ibu. Bapak-bapak. Jadi bapak-bapak komplek. Komplek. Ada saya juga Mona nih teman kuliah. Nah, kurang lebih ya memang seperti itu ya Mon ya. Settingannya ya tahun 90-an kan kalau kita travel Jakarta Bandung ya yang diomongin ya lagu, film, ada yang cintanya tidak tersampaikan, ya nggak Mon? Iya, ya seperti itu. Okay. Karena dulu tuh enaknya kita nggak punya gadget kali ya, jadi iya, lebih banyak nyerocos melulu. Iya, bisa ngobrol sampai pagi gitu, ya kan? Oke, Mbak Lia kayaknya ada pertanyaan ya, silakan. Iya,
Ya, terima kasih Chandra. Selamat malam Mas Doni, salam kenal. Ini kan buku Sama-sama, Mbak. perdana, ya ini buku perdananya Mas Doni, luar biasa. Terus tadi Mas Doni mengatakan bahwa tidak mengira bahwa akan demikian populer. Nah, setelah sekarang sudah berapa 13 tahun, 2005 ya ini ditulis. Hampir 20 tahun kemudian, apa seandainya menulis ulang buku itu, ya, apa yang akan Anda rubah? Kan tadi kan dikatakan ini agak berantakan nih, seandainya ada kesempatan untuk menulis ulang buku itu, apa yang akan Anda rubah? Ya, bagus banget pertanyaannya. Seandainya nulis ulang, sebenarnya nggak akan ada yang saya rubah sih. Walau kalau baca lagi, saya senyum sendiri, kok dulu nulis kayak gini norak banget sih. Tapi itu dulu, seperti saya bilang tadi, itu memoir saya dan teman-teman yang mudah-mudahan bisa abadi gitu. Jadi sampai sekarang tuh sudah cetakan ke-37 dan masih terus dicetak ulang. Nah, itu juga saya nggak ngerti kenapa, tapi ya dari buku itu saya bisa hidup sih sampai sekarang. Jadi waktu sequelnya keluar, buku yang pertama jadi naik lagi. Alhamdulillah. Tuh. Pasti nggak ada yang saya rubah, biarlah saya menanggung semuanya. Karena dari awal itu memang ya some kind of diary lah tentang kita. Jadi jangan sampai saya nongkrong, ya mungkin kita sama angkatannya. Kita tuh dulu energinya banyak banget untuk sekedar duduk dan ngobrol sampai pagi, terus tanpa beban apa-apa tuh ya, pergi ke Mahameru, pergi ke kota ini gitu. Itu bahkan ada pernah pembaca zaman sekarang tuh email ke saya bilang, kok dulu kayaknya enak banget ya. Saya bilang ya enaknya mungkin beda dari kamu sekarang gitu. Tapi kita kan dulu nggak ngerti YouTube, nggak ada Instagram dan lain-lain, mungkin energinya lebih banyak. Ya mungkin tiap zaman punya advantage masing-masing gitu. Iya. Dulu kuliah di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Saya di Perbanas. SMA-nya di SMA 6. Sama di Anak Jaksel banget ya, anak SMA 6. SMP-nya di 11 di Mestik. Super Jaksel tuh Mas. Taman Puring. Anak Kebayoran banget. Ya. Nah, kalau dilihat demografisnya sampai dengan saat ini kebanyakan yang membeli kira-kira di usia rentang berapa, Mas? Kalau demografisnya itu kayak buku populer. Ya, sorry, yes. Iya, 1825 lah. 1825. Jadi sebenarnya paling banyak yang beli itu anak kuliahan. Jadi pembaca saya yang dulu, kan ini udah 18 tahun, pembaca saya yang dulu tuh sekarang udah jadi bapak-bapak juga. Atau ibu-ibu. Jadi sekarang ada pembaca baru yang kadang mereka nggak ngerti apa isinya gitu. Ya banyak yang tanya sih diam-diam saya nih, oh dulu kayak gitu. Seperti itu sih. Anak Blok M ya. Canda itu Mona. Bakal lokasi Beijing. Chan Mona. Kenapa? Mona nanya. Mona. Nah, alumni. Hai Mas Doni, nama saya Mona. Halo semuanya. Ya. Hai, kabar. Hai. Mas Doni, saya SMP 12, SMA 6. Kuliah sama Shanda di UI. Terima kasih, saya baca bukunya, lagu-lagunya semua langsung flashback ke masa saya sama Shanda kuliah. Udah lama nggak denger, setelah baca buku ini saya langsung cari-cari lagi di Spotify. Sebenarnya pertanyaan saya satu, sampai sekarang masih nggak bisa keluar dari kepala saya. Sukonto Legowo nggak boleh dibaca sekaligus nyambung.
itu orang beneran atau ngarang? Terus kalau misalnya ngarang, dapat idenya dari mana? Pertanyaan unik banget. Ya itu dapat ide dari mana ya? Itu ya dia pop up begitu aja sih waktu tulis. Dia kan digambarinnya dosen yang killer gitu. Jadi biar nggak terlalu tegang, namanya saya bikin seperti itu. Sebenarnya ya kalau purpose-nya biar nggak terlalu tegang aja, karena ada dosen killer seperti itu. Ya idenya ya pengen lucu sebenarnya, dan ternyata banyak yang inget. Nggak bisa lupa sih, Mas. Oke, thank you, Mas. Thank you, Shanda. Iya, sama-sama Mbak. Ya. Mas Pradana yang bertanya berikutnya. Silakan. Oke. Thank you Mas Doni. Mas Doni, thank you Mbak Shanda. Ya, Pengakuan dosa Mas, saya udah beli bukunya cuma berselingkuh dengan buku-buku non fiksi lainnya. Jadi ya dibawa tidur tapi belum kebaca. Ini apa namanya? I'm not proud of this, tapi ini pengakuan dosa aja sama penulisnya. Mudah-mudahan nanti pastinya kebaca sih. Mas, pengen tanya, satu, waktu Mas Doni nulis ini itu ada intensi menyampaikan sesuatu atau cuma mau nulis aja gitu dan kebetulan laku gitu. Maksudnya, do you have any intention to convey some message or apa gitu, atau nulis aja gitu terus apa, bestseller. Terus yang kedua, ini Mas, kalau dari cerita Mas Doni tadi, apa bisa saya bilang bahwa buku ini adalah semacam kayak fiksionalisasi autobiografi ya? Soalnya kemarin beberapa bulan yang lalu kita habis baca GM Gunawan Muhammad yang Surti dan Tiga Saung Galing, dan itu memang fiksionalisasi biografi gitu. Jadi apa, beberapa tokohnya itu memang nyata, beberapa kisahnya nyata terus dibikin fiksi gitu. Makasih Mas. Oke. Intentionnya sih karena ada perjalanan Mahamerunya itu, sama tadi pernah saya bilang mau bikin memoir tongkrongan kita ini, jadi intensinya ada supaya orang tuh datang dan lihat keindahan Indonesia gitu, terus dan sebenarnya tongkrongan kayak saya tuh banyak sekali di Indonesia gitu. Saya mau buat ini ada loh, dan ini emang nyata, dan kita kan kalau orang Indonesia ya mungkin ya menurut saya itu kalau ngegeng tuh lama gitu, berpuluh-puluh tahun masih sama-sama mereka aja. Jadi siapapun yang baca ini, saya harap bisa walau udah jauh gitu bisa mengenang persahabatan mereka kembali gitu waktu dulu, karena itu sesuatu yang pernah ada tapi nggak bisa balik lagi gitu. Takutnya nggak bisa balik lagi. Jadi saya bikin memoirnya di 5 cm itu. Dan ternyata bener sih nggak bisa balik lagi, karena sekarang ya sudah beda kehidupannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Oke. intensi ini ya, catatan pribadi yang ingin dibagi Ya. lah. Kalau tadi spesifikasinya seperti itu, benar sih. Memang ini something personal yang mau saya bagi. Dan nggak Bagus sih, nyangka Mas. memang, ya. Salut Mas, salut kayak gitu. Soalnya jebakan beberapa pengarang novel itu kadang-kadang ya beberapa pengarang novel itu punya intensi untuk menyampaikan pesan, terus novelnya itu terjebak menjadi tidak indah tapi jadi kayak berceramah gitu loh Mas. Kalau Mas Doni kan mungkin intensinya cuma pengen sharing aja, dan menurutku dan menurut saya itu yang membuat, mungkin itu yang membuatnya bestseller, karena ya nggak ada apa, ya tentu orang menemukan hikmah atau menemukan moral message di balik novelnya Mas Doni, tapi
itu ditemukan dengan jalan aja gitu loh, nggak bukan dengan ceramah dan segala macam di novelnya itu. Nggak ada pretensi. Yes, itu maksudnya. Ada pretensi. Ya. Benar-benar apa namanya, seperti suara anak-anak kuliah lah gitu. Cair aja, jadi ngobrol aja galor ngidul, tapi dengan gulananya gitu kan. Stres ngadepin dosen, skripsi gitu. Ya apa adanya lah. Naksir tapi nggak bisa apa-apa gitu kan, 5 cm. Oh ya. Kan udah ada 3 yang antri mau nanya. Ada Inggita, Herda, terus Wido. Oke, mana ya? Aku nggak bisa lihat. Oke, silakan. Inggita, siapa ini? Bukan Inggita Inggita, dulu, Ira Guntur tadi. Ira apa? Inggita. Sorry. Inggita, sorry Inggita. Aku ya, aku. Ya. Silakan. Mas Doni, aku sempat suzon nih. Mas Doni dibayar nggak sih sama Indofood? Soalnya abis baca saya langsung pengen bikin Indomie. Ini saya jadi bikin Indomie nih. Waduh, jadi pengen. Soalnya saben baca ya, ada yang makan Indomie, terus pesan Indomie, makan Indomie lagi. Akhirnya saya kepengen saya bikin. Nah, ya begitu apa bertuahnya ya buku ini sampai kalau saya baca testimoni orang-orang zaman dulu ya, waktu buku ini baru beredar, katanya merasa sangat terbantu. Ada yang nggak jadi depresi, mungkin juga nggak jadi bundir. Zaman itu udah mode gitu, anak-anak remaja bundir. Mereka jadi merasa ada temennya. Nah, saya mau tanya nih, soalnya saya belum baca sequelnya. Apakah mengetahui bahwa bukunya, karyanya Mas Doni ini yang pertama udah begitu begitu mengena dan bisa sangat berdampak pada kehidupan remaja. Yang kedua ini beda nggak sih? Soalnya saya juga tadi dikasih tahu nih bocoran dari teman saya Elis bahwa gara-gara buku 5 cm ini jadi banyak anak muda yang naik gunung. Jadi kepengen sampai ke Mahameru. Nah, itu menimbulkan dampak lingkungan yang nggak baik sih, karena jadi penuh. Terus mereka kayaknya nggak mengindahkan. Sebenarnya kan Mas Doni udah bilang ya jangan buang sampah gitu ya. Tapi tetap aja jadi bertonton gitu ya sampah plastik di gunung. Nah, aku cuma mau tanya itu aja sih, apakah ada keinginan di sequel berikutnya untuk menyisipkan gitu, mengingat karya ini ternyata bisa berdampak pada kehidupan remaja atau anak muda di bawah 25 tahun. Kalau kita kayaknya udah nggak mempan. Kecuali untuk bikin Indomie. Silakan Mas. Iya. Ya memang pasti ada dampaknya, dan tapi ya kadang-kadang ya itu selalu jadi kritik ke saya ya, gara-gara 5 cm gunung jadi rame tiap 17-an, kuotanya penuh. Awal-awal tuh memang rada nyesel juga, padahal di novelnya pun udah saya di novel 5 cm yang pertama udah ada some kind of reminding untuk jangan bawa sampah dari sana, tapi ya tidak dipedulikan. Jadi tapi lama-lama sekarang kan setelah ya mungkin orang harus ngerasain dulu kali ya kalau itu tidak baik. Nah sekarang semua pendakian kan harus daftar online, terus ada kuotanya. Jadi yang paling seneng sih beberapa tahun yang lalu itu sudah ada dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tuh sudah ada denda untuk yang buang sampah sembarangan. Jadi kalau ketahuan itu bisa didenda 100.000 per sampah. Terus sekarang itu juga sebelum naik gunung itu ada semacam taklimat gitu, ada semacam briefing untuk sampah.
Karena saya tahu beberapa tahun lalu saya naik ke Mahameru, itu nggak langsung ke pos terus naik, semuanya begitu ribet. Sekarang harus daftar online, cocokin KTP, dan harus taklimat dulu. Dan di situ sekarang di setiap gunung di Indonesia itu nggak boleh sama sekali bawa tisu basah. Jadi tisu basahnya ditaruh di pos, nanti kalau pulang boleh diambil lagi gitu. Jadi awal-awal memang kayaknya harus beradaptasi dulu, tapi sekarang tuh sudah sangat rapi. Walaupun tambah rame gitu ya. Mungkin nggak Ya, boleh mungkin bawa itu. Indomie juga ya Mas ya. Kayaknya kalau nggak boleh bawa Indomie nggak laku deh gunungnya. Sekarang di gunung ada warung. Iya betul. Di atas saya naik si Kunir, di atas udah ada yang nawarin, ada Starbucks keliling. Iya, jadi ya ekonominya juga jalan sih. Oke, makasih Mas. Makasih. Berikutnya Mas Wito. Herda. Ada Herda duluan deh. Herda Halo. dulu. Oke. Selamat malam Mas Doni, bisa dengar? Wido dulu. Oke. Biar Mas Wido dulu deh. Bisa Mas. Oh. Ya sorry, ini lagi nyetir juga ya. Ini kan buku pertama Mas Doni ya. Tapi ya betul. Kok bisa langsung diangkat ke layar lebar? Bisa kira-kira ceritakan prosesnya? Apakah memang sengaja nulis buku dengan niat akan difilmkan dan mencari produser? Atau ada yang teman yang ada yang mengusulkan atau gimana itu prosesnya menjadi film? Terima kasih. Oke. Iya. Iya, ini saya cerita aja. Jadi sebenarnya nggak punya intention untuk dijadikan film ya, pertama-tama. Intention lihat buku ini dibeli banyak orang aja udah seneng banget gitu. Nah, waktu itu cuma ada email dari pembaca, Mas gimana kalau dibikin film? Oh ya, bisa juga ya, mungkin. Tapi saya sudah agak sedikit meragukan, karena kalau 5 cm mau dibikin film, ya dia harus ke puncak Mahameru gitu. Jadi, tapi lama-kelamaan Mas coba difilmin, jadi saya bikin storyline bahwa bukunya itu ke PH dan itu selama setahun saya keliling-keliling itu. Kebanyakan udah tahu dan udah baca terus, tapi kita nggak akan mungkin filmin 5 cm karena dari ceritanya kita harus syuting ke Mahameru dan belum pernah ada film Indonesia yang syuting di puncak gunung gitu. Dalam hati juga ya sayanya juga nggak mau. Ada satu PH yang mau tapi kita ganti gunungnya bagaimana gitu ya. Akhirnya saya juga nggak mau gitu. Setelah ditolak-tolak ya saat udah mau putus asa, ada dari Soraya Film itu telepon minta ketemu untuk paling juga mau diganti gunungnya, tapi pas sampai sana ternyata kita mau film 5 cm dan kita mau syuting di Mahameru. Jadi ya udah klop. Itu tuh tahun 2008. Nah, terus filmnya baru keluar 2012 karena bikinnya hampir 4 tahun, dan yang paling susah adalah untuk syuting di puncak Mahameru itu. Jadi sutradaranya Mas Rizal Mantovan itu sama saya dari awal udah naik 2 kali, terus untuk syuting 2 kali, dia tuh terakhir naik Mahameru 4 kali untuk ambil gambar aja gitu. Gitu. Belum ada drone. Iya. Kemarin pakai helikopter SAR-nya Malang. Ya akhirnya jadi filmnya dan diterima. Karena kalau nggak diterima ya ampun capek banget itu. Nggak kebayang kayak saya Koji gitu udah naik sampai atas terus filmnya flop. Kan saya nggak enak juga gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi yang terberat dalam prosesnya adalah syutingnya. Nah, tapi keinginan memfilmkannya ternyata dari pembaca gitu. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Ya. Berikutnya, Mbak Herda. Terima kasih, Mbak Chandra. Selamat malam, Mas Doni. Malam, Mbak. Selamat buat bukunya ya.
Saya pertama baca memang agak bingung karena tidak biasa dengan cara penulisan yang demikian. Pengen tahu kenapa setiap kali, nggak setiap kali ya, sering sekali memunculkan lagu-lagu, selalu ada lagunya ini kaitan dengan itu, selalu muncul lagu lagi. Jadi kesannya seakan-akan menurut saya waktu baru baca pertama, ini mau nyanyi atau mau nulis ya? Gitu. Lagu lagi terus nulis, terus lagu lagi gitu kan, terus nulis terus lagu lagi gitu. Terus itu ya satu yang pertama. Terus kedua, bagian yang paling menarik menurut saya adalah bagian ketika naik ke Mahameru itu. Jadi mungkin di bagian awal-awal sampai ke naik Mahameru itu lebih banyak ke kisah persahabatan ya, pertemanan, terus yang itu tadi naksir-naksir nggak berhasil itu kan. Nah, begitu sampai ke Mahameru itu baru berasa serunya. Terus ada kisah tentang Adrian yang tiba-tiba muncul yang banyak orang nggak lihat, tapi ada 2 orang yang lihat gitu kan. Itu kok tiba-tiba ada cerita itu gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang ingin disampaikan yang cerita tiba-tiba muncul si Adrian itu? Adrian dalam tanda kutip hantu itu ya. Ya, terima kasih. Ya, semua terjadi. Ya Mbak. Kalau pertama lagu-lagu itu semua terjadi kayak saya masih polos dan junior. Punya buku pertama dan kadang saya tuh intens menulis tuh kalau saya dengerin dulu masih Winem ya. Dulu masih Winem MP3 itu di telinga saya, jadi saya sambil nulis dengerin itu. Nah kadang-kadang kenapa lagunya banyak itu saya bingung mau nerusinnya gimana, terus ya udah lagunya lagi saya tulis aja, lama-lama saya sambung-sambungin aja, jadi benar-benar innocent-nya beginner nulis aja, tapi ya ternyata nggak diedit juga sama Gramedia, ini lagunya banyak banget dulu. Ya saya ceritain, memang kadang pas sama ceritanya, kadang itu ya terserah sih kalau mau dihilangin ya udah nggak usah, biar original ya bilangnya seperti itu. Terus yang tentang ada Adrian itu memang ya itu sedikit bumbu-bumbu aja ya untuk bikin emosi pembacanya. Tapi sebenarnya waktu saya ke Mahameru itu memang agak jiper juga karena sebelum puncak itu banyak banget makam yang meninggal di sana, dan waktu itu kan namanya saya masih kuliah tingkat awal gitu, udah ke sana bilangnya begitu doang lagi sama orang tua kan jiper juga loh, ini kenapa ada makam di sini, bukannya kita mau seneng-seneng gitu. Nah akhirnya ya saya coba explore aja emosi saya itu untuk dimasukkan ke dalam novelnya gitu. Dan memang itu salah satu peak-nya di situ tuh sebelum puncak itu memang banyak makam, banyak nisan-nisan pendaki yang meninggal di situ, entah kedinginan, entah jatuh dari jurang, entah cuma carrier doang di situ, tapi tubuhnya nggak ada, atau tiba-tiba kerangkanya ada di situ, nah di tempat di mana carrier-nya ada atau kerangkanya ada itu, nah di situ dibikin nisannya gitu. Gitu. Jadi ya semacam ingin mengisahkan juga gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau ada yang meninggal nggak dibawa turun ya Mas ya, dimakamkan di sana ya, beberapa seperti itu gitu ya. Ya ada yang nggak ada tubuhnya gitu, nggak ada jasadnya sih, maksudnya hilang begitu aja, itu banyak. Jadi entah mungkin jasadnya di mana ya. Jadi tempat terakhir misalnya ada topi atau carrier ya di situ dibikin nisannya. Gitu. Ya, yang bisa dibawa sih nggak ada nisannya kalau bisa dibawa gitu. Itu bagian paling menarik dari situ. Oke, berikut. Terima kasih. Mbak Dani ya. Berikutnya. Ya, Mbak Dani. Silahkan Dani. Hai Mas Doni, apa kabar? Lah, kok ada Mbak Dani? Aku ada gabung di klub ini. Oh gitu. Baca buku. Terakhir ketemu baik, kita Mbak. gimana? Jadi juri ya di High Scope. Iya betul. Seingat aja Jadi Mbak. film di High Scope kita ya. Ternyata kamu anak SMA 6 ya? Bareng dong. Oh ya? Wah banyak ternyata di sini SMA 6 ya, Makam Six. Sixer.
Iya, Sixers Sixers. kita, Sixers Hood. Wah, banyak ya ternyata. Kita belum pernah ngobrol. Sebenarnya aku pengen tahu ini nih. Ini kan kalau SMA 6 kan Trupala nih. Ini asal muasal dari Trupala nih sebenarnya. Lupa nanya nih. Aku baru tahu karena kamu SMA 6 jadi aku pikir kamu dari Trupala gitu. Oh Si enggak, kisah 5 cm ini. bukan. Oh, bukan. Saya tim Hore. Oh, tim Hore Trupala tapi Tim bisa Hore, naik sampai bukan Mahameru. bukan tim Hore apa ya? Tim Hore di nama aja tim main. Belajar enggak, main Oh. dulu. Nah, kan kemudian aku pikir tadi Trupala, terus tadi sebenarnya agak bingung ketika memilih, nih nggak tahu nih call-nya di siapa, kenapa Rizal Mantovani yang jadi director. Nah, alasannya kan agak-agak Rizal tuh apa ya, video klip gitu kan, gambar bagus gitu, gambar cakep, cantik gitu. Terus dia reki berkali-kali naik Mahameru. Luar biasa sih menurut aku ya. Dia bisa naik ke atas itu. Terus dari buku terus kemudian menjadi pemilihan casting dan kemudian menjadi draft itu yang kalau dari sisi penulis yang diutamakan yang mana dulu nih? Disesuaikan dengan castingnya apa disesuaikan dengan kondisi lokasinya atau justru pattern cerita yang didahulukan? Ngomong sama Pak Sunil agak susah loh. Itu Monggo pertanyaannya, Mbak. dijawab. Ya, oke. Jadi memang pertama yang di concern banget kemarin itu skripnya. Karena bukunya kan sangat random ya, kayak blog, kayak diary gitu. Jadi harus ambil esensinya untuk jadi 3 act buat di filmnya gitu. Jadi kayak tadi yang Adrian yang meninggal itu sama sekali nggak ada di film. Jadi sangat banyak yang dipotong. Jadi saya juga saya adaptasi novel saya sendiri. Sebagai penulis ya konfliknya kan harus ada, dan ini masuk. Tapi ya akhirnya ya kita kompromi. Jadi itu 4 tahun itu, di 2 tahun itu skripnya bolak-balik belasan draft sekalian. Saya belajar jadi scriptwriter gitu, dibantu sama Mas Hilman juga. Jadi Implementasi ya? Iya, implementasi. Jadinya sebenarnya yang awal itu skripnya dulu, setelah skrip terus kita bolak-balik reki, terus baru casting. Setelah casting baru syuting. Gitu. Jadi yang dikejar itu dulu paling lama di skripnya. Disesuaikan berarti ya? Ya, disesuaikan untuk karena kebutuhan gambar. Kebutuhan cerita sih sebenarnya. Iya. Untuk bisa ngerangkum buku yang random itu jadi sebuah film yang bisa dinikmati sih, seperti itu. Hebat, tapi Pevita Pierce mau naik gunung. Ralinsah juga. Iya. Kalau nggak ada mereka nggak jadi itu filmnya. Yang jualan kan mereka ya, sama Ferdinand. Ngerti sih. Oke, makasih loh. Aku juga bingung soalnya ketika biasanya penulis buku tidak menjadi penulis skenario. Kalau nggak itu tekanan batin ya untuk ngebuang, masukin yang mana yang penting gitu. Tapi kalau bisa dikerjain sendiri sih luar biasa sih. Istilahnya berantem sendiri sama diri sendiri lah gitu. Mau milih mana yang mau dari buku untuk dijadiin sebuah scene. Iya. Terima kasih Don. Iya, sama-sama Mbak. Sampai ketemu lagi kita. Iya. Thank you. Berikutnya Elis atau Indrit ini? Ada Elsa juga. Elis duluan. Silakan Elis. Saya. Terima kasih Mas Doni, salam kenal. Saya Elis. Iya, Mbak. Saya pertama nonton filmnya dulu. Lalu ketika Kutu Buku memilih buku ini, baru saya baca. Jadi karena lihat film dulu, nggak tahu adegan Adrian. Nah, bagi saya sendiri, Adrian itu satu bagian yang paling menarik ya, karena ada sisi yang kalau dari awal sampai akhir kan ini penuh bercanda gitu ya.
si temenan ini gitu. Banyak ketidakseriusan lah, dialognya juga begitu. Tapi ketika Adrian dimunculkan, ada kedalaman di situ kalau menurut saya gitu ya. Yang ada juga pesan yang mau disampaikan gitu tentang orang-orang atau yang diwakili oleh sosok Adrian ini gitu, di mana dia punya idealisme, dia orang baik yang mengeluarkan energi positif kepada sekelilingnya dan dia dikenang gitu walaupun jasadnya tidak ditemukan gitu ya. Jadi tadi Mbak Dani udah nanya sih tentang scene keputusan sebuah adegan hilang dari film dan tidak gitu. Sekarang sudah terjawab. Ternyata itu memang tuntutan cerita ya, dan mungkin durasi juga. Yang ingin saya tanyain, Mas, kalau boleh tahu, ini mega bestseller berdasarkan keputusan Grasindo atau pembeli ya gitu. Jadi apakah dari jumlah yang terjual? Saya membeli yang ini versi baru, cetakan ke-38 Januari 2022. Nah, setiap edisi cetak tuh berapa eksemplar ya? Saya ingin tahu aja. Itu yang kedua. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dibilang kan ini cerita personal ya mengenai pertemanannya Mas Doni dan geng gitu pas SMA ke kuliahan. Nah, Mas Doni sendiri di buku ini siapa sih? Arial, Zafran, atau Genta gitu. Saya yakin sih bukan Ian ya. Karena Ian ini yang komikalnya gitu kan. Saya sendiri merasa relate banget dengan cerita di sini dan lagu-lagu yang disitir di buku gitu. Karena setelah saya baca juga Adrian kan tertulis di nisannya 1978. Saya kelahiran tahun itu, jadi saya merasa ini memang pas zaman saya aja gitu. Lagu-lagunya lah gitu, terus naik gunungnya lah, pertemanannya gitu. Jadi saya tadi di awal bilang nostalgia aja gitu baca ini. Terima kasih banyak. Ya, Mbak. Saya juga lahir 78, Mbak. Jadi pas. Terus tadi ya, cetakannya itu memang beragam. Kalau awal-awal kan ya pertama tuh 3.000, dan 3.000 itu dulu cetakan pertama itu sebulan habis. Ya itu dulu sempat heboh juga di Milis. Dulu kan masih Milis ya. Kira jebakan umur banget Milis. di Milis klub buku itu. Terus saya join gitu. Dengan innocent-nya, buku saya udah habis. Terus gak ada yang percaya. Dulu sempat viralnya tuh seperti itu, viral di Milis buku. Gak ada yang percaya kalau 5 cm udah habis, sampai di Milis itu saya ngecek ke Gramedia ini, masih ada, di sini emang udah habis dan segala macam gitulah. Nah, di situ jadi malah orang penasaran. Nah, cetakan kedua, langsung tuh seterusnya. Terus itu udah cetakan ke-38, itu beda-beda setiap cetakan tuh beda-beda. Paling tinggi kalau nggak salah ada yang 100 ribuan lah sewaktu filmnya keluar. Itu jadi awal-awal tuh 3.000 terus sampai cetakan kelima apa. Kalau di Gramedia kan kita bisa lihat itunya kan laporan sheet-nya gitu. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, tapi yang paling tinggi pernah 100.000 berapa kali gitu. Kalau yang terakhir ini udah sekitar 5.000-an gitu. Jadi isinya berbeda-beda. Terus pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang mana? Siapakah kamu? Oh. Entah ya. Jadi siapa ya? Saya tuh mix dari mereka semua gitu. Jadi itu sebenarnya karakter teman-teman saya mix aja dalam tulisan. Jadi ada yang suka nge-gym, ada yang suka puisi, ada yang leadernya, ada Ian yang suka nonton bokep. Kalau kayak Ariel suka nge-gym, kayak saya juga seneng nge-gym gitu. Jadi ya itu sebenarnya
jujur aja keadaannya seperti itu. Pada saat sekarang aja, jadi saya tahu kalau pembentukan karakter seperti apa-apa. Dulu saya cuma, ya teman-teman saya kayak gitu, ada yang doyan Indomie, ada yang doyan kuahnya doang. Jadi sebenarnya itu nyata-nyatanya aja sih. Jujurnya Menarik mereka juga gitu. Di bagian awal sudah memperkenalkan si karakter-karakter dengan beragam sifat-sifatnya gitu. Itu agak membantu sih, tapi membantu tapi juga mungkin untuk sebagian orang agak mengganggu. Itu sih. Cuma yang soal kecap, soal selera Indomie itu sekarang jadi lagi rame lagi trending gara-gara Raline Shah di Cannes. Iya, dia ya begitulah. Terima kasih banyak. Ini Sama-sama, Mbak. bacaan dan tontonan yang sangat menghibur, memperkaya jiwa juga. Makasih ya Mas Doni. Iya, sama-sama, Mbak. Mungkin Mbak Indrit ya sebelum Mbak Elsa. Kembali ke Mbak Elsa. Iya. Halo Mas Doni. Halo, Mbak. Iya, saya salut ya sama keberanian Mas Doni untuk pertama keluar dari karir Anda di bank yang udah Anda pastinya udah pikirkan sebelumnya dari Perbana selalu masuk bank. Itu kan sebuah pertaruhan ya. Terus hebat sekali dengan tulisan pertama udah bisa diterima oleh Gramedia, lalu menjadi bestseller pula, lalu bisa menjadi film. Ini itu sungguh hebat sekali ya. Ada seperti ada jalan yang terbuka untuk Anda. Ini kalau saya boleh tanya, apakah proses buku ini apakah ditulis sebelum Anda jumping from your career sebelumnya, ataukah Anda keluar lalu mulai? Atau adakah bantuan dari teman di Gramedia, apa perjuangan Anda? Karena banyak sekali orang lain yang berusaha menulis tapi tidak pernah seuntung Anda, which is, alhamdulillah. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, saya ingin tanya mengenai proses pemilihan judul. Apakah itu emang judul yang memang Anda sudah impikan dari pertama, atau setelah Anda menulis, lalu Anda merasa itulah judul yang paling pas? Teman saya dan saya kebetulan waktu itu diskusi, ini 5 cm kenapa ya? Kenapa 5 cm? Ternyata baru di akhir-akhirnya kita temukan jawaban tersebut. Jadi saya ingin tahu itu aja mengenai proses pemilihan judul tersebut. Terima kasih. Ya. Berarti kalau gini sekalian cerita perjalanan bukunya ya. Yang tadi Mbak bilang itu baru pertama nulis, terima sama Gramedia, terus langsung itu. Saya juga masih nggak percaya sih, Mbak. Hebat Jadi, sekali. apakah bisa seperti itu? Tapi ya, apa ya, waktu itu saya juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya, cuma menulis buku tentang teman-teman dan perjalanan saya ke Mahameru, Pecara Bendera. Siapa tahu jadi banyak yang ke Mahameru lihat Indonesia, ya ternyata nggak taunya diterima gitu. Ya. Jadi terima kasih Jadi kepada awal itu pertama terima jadi, kasih 108. ya, jadi kok tahu sih Mbak? Lah kan Jadi itu awal-awal itu setelah udah jadi bukunya itu saya bingung mau kemana karena saya nggak punya koneksi gitu ya ke penerbit, nggak pernah nerbitin macam-macam. Ya itu akhirnya dulu kan ada tuh informasi 108, saya nanya nomor telepon Gramedia gitu. Jebakan umur lagi ya. 108. Kalau sekarang tinggal googling aja. Nah, saya telepon terus saya dapat nomornya, terus senang banget. Saya punya buku kalau penerbitan nggak tahu itu Gramedia Percetakan. Salah sambung. Jadi akhirnya saya cari lagi, terus ya bodohnya saya kan ternyata di setiap buku itu di belakang ada alamat dan nomor telepon penerbit. Dan saya banyak buku di rumah. Oh ini kan ada nomor telepon ya Grasindo. Jadi saya coba telepon. Ya udah saya coba minta dikirim aja
saya nggak mau. Entah kenapa saya orangnya curigaan gitu. Saya mau ketemu, saya telepon 2 kali 3 kali, akhirnya ketemu, boleh datang. Pas ketemu orangnya nggak ada editornya. Jadi besoknya harus balik lagi. Terus ya akhirnya bisa ketemu. Dan ini kalau teman-teman mau bikin buku, semua penerbit pasti tanya, editornya nanya, ini ceritanya tentang apa? Itu. Ya saya jelasin ini tongkrongan saya. Suatu hari kita pergi mendaki ke Mameru untuk upacara 17-an di sana gitu. Dan dia cuma bilang, Mas Bimo itu belum pernah ada tuh cerita seperti itu. Ya udah, mereka mau terima gitu. Dan dulu ternyata harus di print dulu. Sementara 5 cm awal-awal tuh hampir 500 halaman. Saya nggak punya duit waktu itu ke print. Jadi saya ngasih. Nah ini jebakan umur lagi nih, ngasih 2 disket gitu, 3,5 floppy disket floppy. Bukan masih disket ya. Disket. Bukan belum masih floppy disk, ingat nggak? Iya, 3,5 floppy. Jadi saya kasih 2 disket itu, Mas baca dulu aja deh. Ya ternyata pas dibaca, Gramedia mau terbitin. Walaupun ini salah satu buku yang banyak banget, yang sangat kacau EYD-nya gitu. Itu sempat diskusi intens juga karena kayak kita ngobrol kenapa 5 cm begitu relate itu karena obrolannya itu mengalir kayak dialek kita biasa tongkrongan. Kemudian kalau di buku harus ada EYD segala macam kan. Saya bilang solusinya kenapa nggak dimiringin aja kayak lu. Mute ya? Mute, enggak, frozen. Freeze. Halo. Ya. Ini rekor nih, buku Gramedia yang dimiringin banyak banget. Mesti dimiringin itu nggak sesuai EYD-nya itu banyak banget. Tapi ya habis keluar ya ternyata banyak yang suka gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Dan saya jadi orang yang paling norak waktu pertama kali 5 cm terbit tuh. Jadi saya seorang kan nggak percayaan. Saya datang ke toko buku. Editor kan telepon, tuh udah ada tuh di toko buku. Ya, saya datang ke sana. Bener ada buku saya di depan new release itu rasanya sampai sekarang masih inget tuh di Gramedia PIM. Itu rasanya seneng banget gitu. Akhirnya saya punya buku gitu. Seperti itu sih. Dari versi pertama kali dimasukkan itu yang diedit oleh editor tidak banyak. Tidak terlalu banyak, saya juga bingung kenapa. Tapi pernah ngomong sih Mas Bimo itu, ini kayaknya udah mengalir aja deh sampai terakhir. Tapi ya tadi masalah di 5 cm itu adalah ini ngomong Jakartaan banget gitu. Jadi ya terpaksa dimiringin karena Mas Bimo juga sadar ini kalau dibikin baku nggak akan enak ngobrolnya gitu. Seperti itu. Kalau mengenai judul gimana Mas? Oh iya betul. Judul tuh saya kalau 5 cm tuh jadi gini, dulu tuh 5 cm itu berasal dari tulisan-tulisan saya. Saya kan waktu kerja di bank itu emang udah hobi nulis, jadi saya suka nulis-nulis gitu. Kalau anak sekarang ngomongnya healing ya. Jadi ke saya tuh healingnya nulis di PC sendiri. Nah, tulisan-tulisan itu saya kumpul-kumpulin. Pada saat tiba-tiba itu bangun tidur pagi-pagi, oh ya judulnya 5 cm nih kalau punya buku. Karena 5 cm itu ini filosofinya seperti itu. Udah kepikiran tuh bukunya belum ada, covernya bakal warna hitam karena saya suka warna hitam dan lain-lain. Nah dari situ mulai tuh saya punya judul, saya mulai tulis dikit-dikit, ditambah tulisan-tulisan saya yang udah pernah ada di file komputer saya, udah dia gabung-gabungin seperti itu. Jadi 5 cm tuh datang sendiri aja gitu waktu itu inspirasinya. Terima kasih. Ya, ini Iya, masih tangan Elsa Pradana, Mbak Lia, apa
Mbak Elsa dulu deh kalau nggak salah tadi. Elsa dari Washington. Ini kita punya anggota loh dari Amerika. Terima kasih Ingrid. Halo Mas Doni, selamat malam semuanya. Ya, malam Mbak. Aku punya satu pertanyaan dan satu permintaan. Pertanyaan saya, apa alasan Mas Doni memilih judul-judul bab itu sebagian besar bahasa Inggris? Padahal dalamnya bahasa anak Jaksel banget gitu loh, tapi judulnya bahasa Inggris. Apakah itu untuk supaya keren-kerenan atau tidak dapat kata yang lebih cocok untuk ke bahasa Indonesianya? Itu. Kemudian permintaan saya, di awal-awal buku, Mas Doni ini kayaknya bikin puisi gampang banget bikin puisi. Melek dikit bisa langsung bikin puisi. Semuanya bisa jadi puisi. Hebat sekali. Dari diskusi kita malam ini, bisakah Mas Doni kasih hadiah kecil untuk kutu buku, bikin puisi gaya anak Jaksel tentang diskusi malam. Itu permintaannya. Mudah-mudahan bisa. Maaf ditolak secara langsung. Terima kasih. Ya, tadi yang pertama sampai lupa tuh yang pertama. Oh, itu judul-judul bahasa Inggris. Ya. Sebenarnya jawabannya yang kedua, karena saya nggak nemuin padanannya di bahasa Indonesia yang bagus. Gitu sih jawaban. Jadi kayak aneh-aneh aja itu untuk didengar di bahasa Indonesia. Terus ya namanya anak Jakarta ya dengerinnya waktu itu kita kan anak nongkrong MTV ya. Berarti yang kedua-duanya buat gaya-gayaan aja. Gitu. Jadi tapi yang pertama, reason pertama adalah saya nggak bisa nemuin. Ya kayak You Are the Universe tuh kan kalau di bahasa Indonesia jadi kayak agak dangdut kan gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris ya masih dangdut tapi bahasa Inggris lah gitu. Terus yang kedua, saya bukan orang yang bisa nulis segera gitu, Mbak. Jadi saya nggak bisa bikin puisi untuk Mbak malam ini. Saya bukan orang yang Nanti bisa menyusul lewat WhatsApp, Mas. Ya, boleh. Maaf. Kalau spontan saya nggak bisa. Itu sih kira-kira. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih Elsa. Berikutnya, apa kembali lagi ke Mbak Lia ya? Atau Dana? Ini masih angkat tangan statusnya. Ini Mbak Lia dulu deh, Mbak Aya dulu. Ya, wes. Pertanyaanku singkat saja Mas Doni. Selain film, bukumu juga dijadikan komik. Nah, itu prosesnya gimana kok bisa dijadikan komik? Jadi ini nulis satu buku pertama suksesnya luar biasa, spin-off effect-nya juga luar biasa, jadi film, jadi komik. Bagaimana penerimaan komiknya dan proses konversi cerita ini menjadi komik gimana ya? Bisa di-share. Terima kasih. Iya, memang ada komik 5 cm, tapi itu dulu gara-garanya saya itu suka komik. Jadi itu dilombakan jadi dilombakan siapa komikus Indonesia biar kita maju. Kita kerjasama waktu itu sama Alex kan, sama sekarang MNC. Jadi untuk mengkomikan mengkomikan novel 5 cm, jadi adaptasi ke komik. Jadi dulu dilombakan, ya alhamdulillah yang ikut banyak, jadi akhirnya terpilih satu. Jadi sebenarnya bukan mau pindah media, tapi dari Gramedianya itu mau supaya dunia komik juga maju. Gitu. Jadi dulu itu lomba hasil lomba dari Gramedia. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kamu bisa membuat novel enterprise dengan sebagai muara, bisa untuk merchandising, bisa untuk film, untuk komik, untuk motivational buku motivasi, inspirasi. Sequelnya Mas Doni ini
bagaimana sequelnya? Boleh dibocorin nggak? Sequelnya terbit saat pandemi kemarin 2020. Ya alhamdulillah sih udah bestseller juga. Jadi ya tapi saya itu bikin sequelnya itu saya perlu sekitar 15 tahun ya. Karena saya takut nggak sesukses yang pertama. Itu takut banget jadi nggak bikin. Lama-lama ya udahlah, nggak usah takut amat, keluarin aja. Pun kalau nggak laku ya sudah. Masih ada yang pertama juga, ternyata ya diterima juga dan udah dibeli juga sama PH untuk jadi film. Ya kita tunggu aja lah. Selama itu juga saya nulis film juga, nulis skenario film. Dan sequelnya ini adalah 5 sekawan ini 15 years on gitu. No, jadi mereka lanjut setelah turun Mahameru itu berlanjut ceritanya. Dan ini jadi bukan 15 years kemudian bukan setelah turun dan sampai Jakarta, setelah Zafran dengar semuanya dari Riani. Kak, setelah Zafran dan Dinda dalam tenda kan dengar kalau dia itu Zafran bukan. Kan Zafran dengar semuanya. Nah, sekarang Zafran gimana sama Riani? Dia udah dengar semua, Nah, itu saya ngambil plotnya dari situ. Premisnya dari situ lanjut gitu. Jadi bukan setelah 10 tahun kemudian itu ya? Bukan, dan selama kurun waktu itu saya coba cerita 10 tahun kemudian, tapi nggak masuk. Mendingan pas mereka turun, kita terusin. Karena sekarang nih Zafran udah tahu kalau, oh Riani ya, kok Riani gitu sama gue. Dan dia, kok dia nolak Genta gitu. Jadi lanjut dari situ aja. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya, Dana atau Mbak Nila? Kayaknya Dana nggak ada ya. Silakan Mbak Nila. Dana masih ada deh, karena dia kan masih di sini. Oke. Oke. Silakan Dana. Gini Mas, barusan saya iseng melihat Mas Doni punya hobi fotografi. Nah, kira-kira hobi fotografi itu bagaimana dialog Mas Doni antara novelis dan fotografer gitu? Maksudnya apakah apa aja sih pengaruh mindset seorang fotografer ke novelnya? Apakah detail suasananya itu akan lebih gampang buat ditulis atau gimana gitu? Kemudian masih motret nggak Mas? Kalau masih motret, ada nggak pengaruh seorang penulis hasil fotonya gitu setelah jadi bestseller gitu? Thank you Mas. Ya. Apa ya? Ya sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih kalau menurut saya. Sebenarnya karena fotografi itu cuma hobi aja, menyalurkan hobi aja. Tapi ya sesuatu yang berkaitan tuh, saya ke Mahameru itu juga ada keinginan untuk fotografi alam gitu kemarin. Jadi saya bukan naik sebagai pencinta alam, tapi sebagai mau foto gimana bagusnya Mahameru dan suasananya seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, thank you. Ya. Silakan Mbak Nila. Ya, saya pendek aja. Saya cuma mau mengucapkan selamat. Tadi belum bilang selamat sama Mas Doni, karena terus terang sangat inspiratif. Lepas dari saya baca 3,5 jam itu suatu perjuangan, karena bahasanya itu, tapi nggak apa-apa kan, saya jadi ingat masa muda juga kan, ngomongnya juga suka kayak gitu ya, waktu kita masih muda kan. Dan tidak ada pretensi apapun, karena saya disuruh baca, ini tugas soalnya. Tapi justru saya salut setelah dengar Mas Doni cerita ini semua. Karena nggak gampang gitu loh untuk punya keberanian nulis cerita semua. Tapi terakhir yang saya kepingin, justru filmnya Mas Doni
itu sangat menginspirasi 2 anak saya dan juga ponakan saya, dan mereka jadi naik gunung. Ponakan saya itu masih kecil waktu itu, dan mereka jadi naik gunung yang kecil-kecilan dulu deh, Gunung Perahu segala macam. Dan dia waktu itu masih umur 12 tahun ya, yang laki, dan yang perempuan kayak sekitar saya lupa SMA lebih itu. Tapi dan itu hanya gara-gara cerita film 5 cm. Nah, itu jadi sebetulnya sangat membuat ketertarikan orang di zaman itu. Saya ingat sekali Eiger itu laku banget ya. Semua yang sama tentang Eiger tuh pada dibeli. Nah, terus komunitas lingkungan juga sangat-sangat terpengaruh sama film 5 cm ini. Ya, dampak buruknya juga ada ya tadi, masalah sampah. Pesan saya cuma satu, Mas Doni. Itu buat dong untuk anak-anak muda membagikan kisah ini, nggak hanya sama kutu buku ya. Karena terus terang saja kalau anak saya dengar cerita Mas Doni tadi itu, pasti mereka akan semangat sekali. Dan kata-kata 5 cm itu justru saya yang berkesan. Mas, sorry, waktu di film saya ada lupa, itu kan udah lama banget ya filmnya. Jadi justru saya waktu baca tadi, saya agak terharu ya. Kok bisa gitu 5 cm, dan itu bener banget. Itu menyemangati saya yang umur 61 aja, 5 cm tuh untuk saya satu yang, iya ya, kenapa nggak itu saya taruh di depan saya, terus saya kepinginnya apa. Nah, mudah-mudahan, dan terakhir kenapa saya nonton 5 cm, karena sutradaranya Rizal Mantovani. Terus terang waktu itu digemari sama anak muda, Rizal Mantovani, jadi sukses banget deh Mas Doni bisa dipegang sama Rizal Mantovani. Sekali lagi, tetap nulis, kita tunggu ya, sequel dan tulisannya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nila. Oke, teman-teman sekalian, sekarang sudah jam berapa ini? 20.45. Oh, nyaris jam 9. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup dengan foto, kami mengucapkan banyak terima kasih Mas Doni. Menarik sekali dan memberikan motivasi kepada kami dan mungkin anak-anak kami bahwa jangan takut kalau emang punya passion untuk menulis, mulai aja. Terus coba usaha untuk membawanya ke percetakan penerbit, lalu selalu ada jalan, dan kalau punya niatan tempelkan atau jangan jauh-jauh dari intensi kita, 5 cm di depan kita saja. Mudah-mudahan semuanya akan tercapai. Salut, tanpa pretensi, tanpa banyak cincong. Kalau sekarang Otentik ya, sangat otentik, terus laris, dan dekati hati usia 18-25, termasuk kita jadi muda lagi. Lili mungkin ada yang mau ditambahin. Lili is one of our founder. Ya, silakan. Oh, ya. Apa namanya? Saya sih impress betul. Impress karena apa? Karena itu membuat orang jadi lebih bisa untuk bercerita, karena semua orang pasti punya cerita, dan kalau ditulis aja itu akan selalu menjadi pengalaman menjadi pembelajaran buat orang lain. Jadi saya rasa saya mungkin mau coba juga menulis, kenapa enggak ya. Jadi, dan yang saya rasa yang saya kuatin dari Mas Doni adalah sincerity ya. Jadi nggak pretentious, nggak pengen sombong, nggak pengen apa, tapi memang itu yang dihargai orang akhirnya, karena itu banyak hal-hal yang orisinal dari ceritanya yang ternyata semua orang bisa berkaca dan bisa jadi senang dengan hal itu. Secara gitu ya. Terima kasih banyak Mas Doni. Terima kasih banyak. Ya, Oke, sama-sama. Sekali. Oke. Gimana Mas? Foto bareng ya, Ya. dengan bukunya dong. Siapa yang mau foto ini? Siapa nih biasanya? Biasanya ya gue foto juga bisa, tapi Pakai screen capture, Mbak. enggak, iya, siapa yang bisa? capture gue kan udah umur 60. Sini aku bikin. 1, 2, 3. Oh, iya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ini Doni bukunya macem-macem kan, tuh ada yang hitam, yang zaman dulu, ada yang Doni, gue ini bukunya cetakan ke-10 2007. Wih. Angelic yang mana tuh? Yang ada masih yang asli. Masih yang hitam. Ada yang itu Angelic ya? Angelic yang mana tuh? Yang ada gambar naik gunung kan depannya.
Iya, Punya aku beda-beda. cetakan 28 Januari 2013. Coba lihat Wow. gambarnya lagi. Wow. Paling lama nih. Tuh, aku yang ini. Punya aku paling baru. Ya, aku juga paling baru 2022. Aku baru. Terima kasih sudah beli. Terima kasih Terima kasih ya, banyak. pamitan ya. Itu berarti banget buat penulis. Berarti banget beneran. Kita dulu Terima zaman kasih promo banyak. selalu bareng ya, Doni ya. Iya. Zaman promo. Dan kita Terima beli juga kasih. yang original. Yang Makasih. asli. Mas Doni, sukses yang- untuk Iya. karya-karyanya. Ya, terima kasih banyak juga. Ya. Jangan bosen ya, bantu kita kadang-kadang cari ide juga untuk buku apa lagi yang harus dibaca. Ya. Mau jadi member nggak? Ayo. Tuh, direkrut sama founder. Oke, Kerjaannya makasih. nulis kok. Iya. Kapan-kapan kita ngopi yuk. Yuk. Oke. Ya, saya di Terima kasih. Jakarta kok. Di Jakarta. Siap. Oh, oke. Makasih. Yuk, Terima selamat kasih. Dadah, Doni. Terima kasih. Bye. Terima kasih.